Selamat pagi dan kembali lagi bersama Keren. Hari ini bahasnya news ya untuk minggu depan ya, karena minggu depan banyak newsnya yang sangat volatilitas ya, dan juga banyak data-data ekonomi yang menanti ya. Jadi sangat penting untuk minggu depan ya. Minggu depan itu akan menentukan arah kurnya kemana di situ ya. Jadi kalian bisa melihat newsnya untuk minggu depan. Jadi kalian bisa kombinasi ya. Jadi bisa apakah posisinya bisa dimasuk atau tidak ya. Kalau enggak, kalian hanya masuk-masuk tanpa kalian tahu, itu sangat bahaya. Jadi newsnya itu bisa aja sampai 300-400 pip ya. Walaupun kalian ada SL bisa kena dorong juga ya, kalau ketemu seper lagi error juga. Jadi ya, untuk minggu depan hari Senin ini newsnya Senin itu santai ya, kondisi mengimbangkan, namanya kalau oversold overbought hit mengembangkan dulu ya, karena minggu depan akan menentukan arah yang lebih jauh ya. Kita akan cari yang tren yang sentimen mereka tunggu-tunggu ya. Senin gak begitu ada, Selasa ada, cuma ada jam 22 ada kepercayaan konsumen dan ruang kerja real estate. Jadi ini ada berdua. Jadi kalau hasilnya ada posisi negatif, berarti agak rumit diambil posisinya. Jadi bahaya, atas bawah bisa di kocok dulu. Jadi ini agak bahaya, arahnya masih belum jelas ya. Dan setelah itu masuk ke hari Rabu, ada indeks biaya ketenaga kerjaan dan PMI Chicago ya. Ini pun nggak gitu ngaruh ya. Ini juga ada perubahan ketenaga kerjaan non pertanian GDP ya. Ini bisa jadi naiknya atau itu terbatas ya. Karena apa? Karena nanti setelah jam 2 masuk hari Kamis ada ketemuan namanya FOMC ya. Jadi saya prediksi suku bunga dana federal itu udah pasti ya, tidak ada perubahan, tetap 5,50%, 5,5% ya. Jadi ini kadang-kadang setelah dia umumkan, jadi emas bisa dia naik dikit, tapi nanti dia bisa stay lagi, tapi belum tentu bisa continue ya, nggak bisa. Yang mereka tunggu ini adalah konferensi ini bahasnya. Kalau mereka bahasnya hawkish, emas ada potensi drop, dolar akan menguat ya. Kalau mereka ada bahas soal revisi bahwa suku bunga tahun ini kemungkinan besar tidak akan turun. Kalau mereka ada revisi yang sebelumnya ya. Soalnya tahun 2023 Desember itu mereka sempat ada proyeksi bahwa ada shock turun suku bunga ya, 2 kali atau 3 kali situ. Kalau mereka dengan tegas bahwa ada perubahan revisi suku bunga dan juga gak ada turun suku bunga, kemungkinan ada naik ya, berarti pasar bisa ambil kesimpulan bahwa mereka hawkish, jadi emas akan drop lagi ya. Ini yang mereka tunggu pernyataannya si Jerome Powell. Jadi ya, saya sih harapnya emas bisa makin turun, makin bagus ya, supaya bisa beli harga murah dan bisa take profit dengan harga tinggi ya. Karena kita bisa lihat bahwa minyak ya sudah mulai naik tinggi ya, sudah mulai tinggi. Apakah dramanya sudah mulai main ya situ ya. Kalau minyak tinggi ya, terus terjadi geopolitik di Laut Merah ya, jadi biaya-biayanya pengiriman jadi makin jauh, pasti meningkat biaya kosnya ya. Jadi barang-barang pasti mulai naik lagi situ, inflasi mulai naik lagi ya. Jadi tepat sebenarnya dia harus mengimbangkan namanya ekonominya ya, inflasinya ya. Kalau inflasi udah mulai mau naik ya, mereka harus naik atau bertahan situ. Kalau mereka barang naik dia turunkan, itu lebih bahaya lagi, nanti bisa makin tinggi lagi ya.
Jadi ini adalah market ya, pasti ada naik ada turun punya, inflasi gak mungkin bisa kok no punya. Apalagi sekarang inflasi masih belum capai target mereka ya. Jadi pasti ada naik ada turun, naik turun. Itu ada ya, mereka lebih tahu ya. Seperti Jepang ya, sampai sekarang suku bunga tetap gak mau dinaikin, masih minus ya. Itu ada sesuatu mereka tahan ke situ. Oke, setelah itu hari Jumat ya, kadang nggak heran lagi namanya NMV ya. NMV ini sangat penting ya. Kalian bisa lihat hari ini lamarannya 03, gak ada perubahan kayak kemarin, gak ada juga sama ya, gak perubahan ya. Ini tetap sama yang kayak bulan kemarin. Habis itu ini juga sama ya. Jadi tinggal dikombinasi aja, kalau ini positif, ini positif, ini positif ya, seperti yang kemarin gitu, berarti emas ada potensi turun lagi ya. Jadi itu menganggap kalau seandainya bahwa LMC mereka itu bilang ekonominya masih kuat dan suku bunga bertahan dengan jangka lama, dan jadi pas akan kombinasi dengan data NMP ini kan kuat nih, berarti kan mereka akan lebih ambil emas sell di situ ya. Kemarin NMP ini juga buat emas turun ya bulan kemarin. Jadi hati-hati jangan sampai terjadi MC ya. Jangan main trading yang sistem MC jangan ya. Kalau sampai kalian MC itu tandanya belum punya sistem trading, berarti kalian harus mulai kembangkan dulu dan jamkan dulu metodenya ya. Karena trading itu gak gampang, jangan habiskan uang yang tidak sia-siakan aja, jangan. Yang penting kan belajar aja satu persatu ya, sampai punya pondasi yang kuat ya. Kalian harus cari tahu dulu apa yang kurang ya, pondasi seperti apa yang kalian kurang ya. Risk management atau metodenya ya, diperbaiki dulu yang yang apa market punya, seperti teknikal atau apa. Kalau udah oke, jadi tahu dulu kekurangannya apa. Mungkin diri kita sendiri yang kurang, mungkin emosional ya. Di situ kan latih emosional, gimana bisa sabar atau apa, itu aja. Jadi banyak harus dipelajari ya. Intinya materinya udah kalian belajar, udah selesai, udah oke ya. Tinggal diri sendiri yang belum bisa ya, di situ perbaiki aja. Oke, sampai di sini, semoga bermanfaat dan bye.